Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing monolog kian melembut cerdaskan hati nurani, dewasa memahami kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja Pancasila dasar negara kita upayakan terus-menerus diterapkan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara politik, maka sungguh sangat miris dan sangat kita sayangkan. Mulai dari orang awam sampai dengan mereka yang setiap hari bergumul di dunia akademis. Politik senantiasa dikabarkan dengan segala kenistaannya. Nampaknya sama dengan ketika agama atau kepercayaan dibaca lewat perilaku dari anak manusia. Pemirsa, sebenarnya politik itu adalah kearifan. Ya. Jadi apapun yang dilakukan anak manusia ketika membuat keputusan dan mengikat dirinya, mengikat keluarganya, jika pemimpin mengikat bangsa dan negaranya, maka itu adalah perilaku politik. Dan di kanal Hikmatologi pun kami mengatakan bahwa politik itu kudus karena bersumber dari Allah yang Maha Kuasa dengan Maliki Yaumiddin. Demikian juga kitab Taurat, Zabur, Injil, Samaweda, Bhagavad Gita, dan yang lainnya, semua mengakui bahwa Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kemahakuasaan mutlak. Kita harus bangga dan berbahagia ketika pendiri bangsa ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, sekaligus juga tidak menjadikan Indonesia sebagai negara sekularisme. Tetapi Indonesia memilih melalui tokoh-tokoh pendiri bangsa itu Pancasila. Agama, kepercayaan menjadi sumber inspirasi, sekaligus sumber dari segala sumber yang digali terkristalisasi menjadi dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Namun ketika kita melihat perkembangan di era reformasi khususnya, seolah sanksi politik sirna. Rasa malu dari keluarga koruptor sungguh tidak ada, karena nyaris bisa dipastikan setiap ada bupati, wali kota, ataupun gubernur yang menjabat, maka ketika suami atau mungkin istrinya tertangkap dan dipenjara, maka tidak jarang suami atau istrinya itu yang mencalonkan diri. Sungguh
peradaban luhur Nusantara benar-benar tidak sekedar luntur, tapi sungguh sirna. Teringat akan sabda Rasulullah Muhammad SAW, ketika kamu tidak tahu malu, maka berbuatlah segendak hati. Dan sungguh aneh juga, mungkin juga tidak aneh, masyarakat kita begitu pemaafnya pada koruptor dan keluarga koruptor. Sehingga seolah-olah hasil korupsi itu boleh dipakai untuk membeli kedaulatan rakyat. Mengapa kami katakan demikian? Karena asumsi setidaknya yang sangat kuat, hipotesis yang sangat kuat. Setiap pejabat itu diketahui dan wajib diketahui oleh keluarganya berapa hasil setiap bulannya. Ketika mengetahui hasil setiap bulannya, kemudian berlebih di dalam harta benda, maka pertanyaan harus dialamatkan kepada keluarga tersebut. Karena itu, mengingat hikmatokrasi, kami dasarkan pada grand teori sila keempat Pancasila. Maka kami sekedar berpikir mungkin suatu saat, insya Allah suatu saat akan berguna. Karena beberapa dari pemikiran-pemikiran cerdik cendekia ada yang puluhan tahun, 10-20 tahun baru bisa dilaksanakan. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami sampaikan berdasar data yang ada, yakni ketika suami di penjara, istri mencalonkan sebagai kepala daerah, bupati atau wali kota. Demikian sebaliknya. Sehingga seolah-olah tahta itu adalah milik keluarga. Ketika tahta milik keluarga, maka berkait dengan harta benda. Mengapa? Karena sudah menjadi pemandangan umum. Kucuran sembako dan uang receh ketika pemilihan umum apapun tingkatannya, daerah, kota, kabupaten, daerah, provinsi, hingga pemerintah pusat. Rakyat diberikan tali asih, diberikan hadiah, dan hadiah itu memikat hatinya. Penuturan yang sangat sederhana oleh seseorang yang pernah kami wawancarai. Nek kula milih nggih sinten sing nyangoni. Kalau saya memilih, ya saya memilih yang memberikan uang dan atau dengan sembako. Kemudian saya tanya lagi, kalau ada lagi yang memberi, kula nggih milih sing luwih kathah. Saya akan, bahasa sederhananya, saya akan mencoblos yang memberi rupiah dan sembako yang lebih banyak. Mereka tidak berpikir tentang kedaulatan dirinya, tidak berpikir tentang amanah penderitaan rakyat, tidak berpikir bahwa suara yang tampaknya hanya mencoblos itu bertalian dengan manusia-manusia yang duduk di lembaga-lembaga legislatif ataupun eksekutif. Mereka tidak berpikir ke sana. Karena apa? Karena memang sosialisasi politik bangsa negara kita itu
kian hari semakin turun. Partai politik yang seharusnya salah satunya adalah political socialization, mendidik, membelajarkan warga bangsa ini untuk mengenal budaya dan perilaku politik, tentu saja dengan piranti-piranti peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada sumber dari segala sumber hukum Pancasila dan sumber hukum tertinggi, yakni adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sudah waktunya kita berpikir bahwa harus ada sanksi. Tidak saja yang diterima oleh pelaku koruptor itu terpenjarakan, tidak sekedar itu, tetapi juga harus ada sanksi politik, sanksi sosial politik, sanksi peradaban, sanksi etika yang didasarkan pada nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus diejawantahkan, bahwa rasa adil itu harus diterima juga oleh keluarga yang koruptor. Ketika keluarga yang koruptor ini dikenai sanksi juga, yakni sanksi sosial politik, dicabut hak-haknya setidaknya 3 generasi, yakni adalah orang tua, anaknya, orang tua itu maksudnya yang koruptor, ya, anaknya dan cucunya. Mengapa kita sampaikan gagasan seperti itu? Karena katanya opini publik, jika di Indonesia itu diterapkan hukuman mati, maka tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kita cari yang paling mendekati nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila, bahwa etika setidaknya itu ditanamkan kepada seluruh anak bangsa. Malu adalah dasar atau fondasi kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Kita meyakini bahwa setiap pejabat yang terkena penjara atau koruptor, maka nyaris dipastikan bahwa seluruh keluarganya, anak dan cucunya, nyaris pasti menikmati hasil korupsi itu. Karena itu harus diberikan sanksi. Saya tulis di dalam syair Sabdana, atau tepatnya Sabdana yang ke-16 1276. Sanksi politik hikmatokrasi bagian ketiga. Sanksi tegas diterapkan pada koruptor sungguh niscaya. Koruptor yang dipenjara keluarganya wajib sanksi dikenakannya. Seluruh keluarga 3 turunan diberi sanksi nyata. Dicabut hak politiknya, memilih dipilih tak bisa. Mematikan karakter keluarga koruptor setimpal dengan perbuatannya. Masyarakat tak pantas memberi dukungan pada mereka. Mendukung koruptor dan keluarga sungguh perilaku ternista. Kampung Tlaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 28 September 2022. Semoga bermanfaat
pemikiran sederhana ini dan lebih bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan Yang Maha Esa, ketika Gayung bersambut, partisipan politik menyambutnya dan dijadikan masukan untuk menyusun rangkaian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih.